Dia sebenarnya pembangkit tenaga listrik di puncak alam setengah dewa. Puncak alam setengah dewa di usia 30-an. Dia sangat kuat. Hu Yan'er memandang Wang Xian di aula utama dengan takjub. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang dia dan kakaknya selamatkan akan menjadi begitu kuat. Di seluruh planet harimau yang tersembunyi, dia jelas merupakan eksistensi kelas atas. Yan'er, luka adik laki-laki Wang Xian belum pulih. Kamu harus membawanya kembali dulu. Juga, pergi ke ruang pengobatan roh dan dapatkan 2 pil di puncak alam setengah dewa untuk mengobati luka adik laki-laki. Mata Hu Fei berkedip saat dia melihat Wang Xian dan menginstruksikan Hu Yan'er. Ini ayah. Hu Yan'er menganggukkan kepalanya dan menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi. Terima kasih atas apa yang terjadi hari ini. Jika bukan karena kamu, kami akan kehilangan muka. Dia berkata sambil tersenyum. Wang Xian mengangguk lemah dan mengikutinya ke kediaman mereka. Hu Fei, siapa pemuda ini? Saat dia melihat Wang Xian pergi, tetua di tengah berjalan mendekat dan bertanya dengan binar di matanya. Ayah, Yan'er dan Xiao Zi menemukannya di Lin Tiansen kami. Mereka membawanya ke sini ketika dia tidak sadarkan diri. Hu Fei menggelengkan kepalanya dan sepertinya sedang berpikir keras. Ya, kakek. Saat itu, dia jatuh ke Lin Tiansen kami. Adik perempuan dan aku membawanya ke sini. Dia sepertinya baru bangun setelah tidak sadarkan diri selama hampir sebulan. Pria muda bernama Xiao Zi itu segera menggema. Pemuda seperti itu memiliki kekuatan setengah tubuh. Dia pasti putra dari kekuatan besar. Namun, dengan kekuatannya, dia seharusnya tidak diketahui. Seorang pria parubaya mengerutkan kening dan berkata, aku memeriksanya dengan teknik sihirku. Dia kehilangan ingatannya. Dia hanya tahu namanya. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Hu Fei berkata, kehilangan ingatannya. Orang tua itu merenung, jika itu adalah klan dewa pembuluh darah rubah kami. Oh, mendengar kata-kata ayahnya, Hu Fei sedikit mengangkat alisnya. Berbicara secara logis, seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan, dan kecantikan memberikan tubuhnya padanya. Kalau begitu, jika seorang wanita cantik menyelamatkan seorang pahlawan, itu harus sama. Dia bergumam. Namun, ketika orang-orang dari klan Dewa Vena Rubah mendengar kata-katanya, mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Dia layak untuk Yan kecil kita. Pria tua itu menganggukkan kepalanya perlahan. Orang-orang lainnya mendengarkan dengan tenang di samping dan tidak berani berbicara. Wang Xian, 2 pil penyembuh ini seharusnya jauh lebih baik setelah kamu meminumnya. Di halaman di kaki gunung, Hu Yan'er berjalan dengan 2 pil dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata sambil tersenyum. Oke, Wang Xian tidak menolaknya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Bagaimana kamu begitu kuat? Gu Shaotian sangat kuat, namun dia tidak berani menyerangmu. Dia berada di puncak level demigod. Dia jauh lebih kuat dariku. Bagaimana kamu berkultivasi? Kamu hanya beberapa tahun lebih tua dariku, namun kamu telah mencapai puncak level demigod. Aku hanya berada di level pertama dari level demigod sekarang. Hu Yan'er menatapnya dengan rasa iri. Apakah kamu tidak memiliki garis keturunan rubah ilahi? Apakah sangat sulit untuk berkultivasi? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Garis keturunan kita sangat tipis. Kesulitan kultivasi hampir sama dengan orang biasa. Bagaimana kamu berkultivasi? Atribut apa yang kamu miliki? Bisakah kamu mengajariku? Jika saya ingin menjadi kuat, saya akan mengalahkan Putri Tian lari ke tanah jika dia memprovokasi saya hari ini. Hu Yan'er menatapnya dan bertanya berulang kali. Dia mengepalkan tinjunya sedikit. Dia memiliki ekor putih panjang dengan 3 garis di pipinya. Setiap tindakannya menawan. Sosoknya yang sempurna setinggi 1,6 meter sangat menarik perhatian. Tidak heran Hu Fei mengatakan bahwa penampilan putrinya tidak ada bandingannya. Jika itu atribut kayu, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan lemah. Kamu juga dari atribut kayu. Keluarga kami memiliki metode untuk memadatkan idola Dharma dan catatan pemahaman kami. Namun, sangat sulit untuk memahaminya sepenuhnya. Aku sangat bodoh. Kakakku sudah setingkat setengah dewa. Jarak antara kita terlalu besar. Mata Hu Yan'er berbinar saat dia cemberut. Aku punya metode yang bisa membantumu meningkat dengan cepat. Namun, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Wang Xian tersenyum padanya. Benarkah aku, Hu Yan'er, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah memberitahu siapapun. Hu Yan'er segera datang dan mengangkat telapak tangannya kegirangan. Merindukan, menantu. Saat ini, suara wanita itu terdengar dari luar. Hah, hah. Hu Yan'er sedikit terkejut. Wang Xian menatap wanita itu dengan takjub juga. Nona, Tuan berkata bahwa lingkungan di sini tidak baik.
Dia ingin menantu laki-laki saya pindah ke halaman di sebelah Nona. Wanita itu sepertinya tidak memperhatikan ekspresi mereka. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Bibi Qin, dia bukan dia diselamatkan olehku. Wajah Huyan Er memerah saat mendengar kata-kata wanita itu. Dia dengan cepat menjelaskan. Ada apa? Nona Tuan berkata bahwa dia ingin saya memindahkan menantu saya ke tempat lain untuk tinggal. Aku juga sudah mendengar tentang apa yang baru saja terjadi. Aku tidak menyangka menantuku begitu kuat. Hehe, bagus, bagus. Wanita itu berkata kepada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Ini bukankah ayahku mengatakan bahwa itu hanya... Dalam sekejap, wajah Huyan Er menjadi semakin merah. Kamu Wang Xian, jangan salah paham. Itu seharusnya kesalahan ayahku. Dia sedikit terkendali dan gugup dan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Aku tahu, ayahmu sudah mengatakan bahwa dia akan membutuhkanku untuk bekerja sama selama beberapa waktu. Wang Xian tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Hehe, menantu, datang saja dengan wanita tua ini. Semuanya ada di sana, kamu tidak perlu memindahkan apapun. Wanita tua itu menunjuk Wang Xian. Lebih baik tinggal di halaman di sebelah saya. Juga jauh lebih nyaman bagi Anda untuk mengajari saya cara berkultivasi. Huyan Er menggigit bibirnya dan menekan rasa malu di hatinya saat dia berbicara dengannya. Aku tidak keberatan. Aku bisa tinggal di mana saja. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ayo pergi, menantu dan nona. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Bibi Qin, jangan-jangan panggil aku menantu di masa depan. Tidak, Tuan tua telah menginstruksikanku untuk tidak memanggilmu menantu. Ayahku, Huyan Er menginjak kakinya dan berjalan di depan. Wang Xian mengikuti di belakangnya dan tersenyum sambil mengamati sekelilingnya. Perlombaan Huen Celestial sangat besar. Mereka menempati lusinan puncak gunung dan setiap puncak gunung ditanami segala jenis bunga dan tanaman. Ini banyak berhubungan dengan penanaman atribut kayu ras Huen Celestial. Dia mengikuti wanita itu ke tengah puncak gunung. Ada beberapa halaman di tengah gunung. Menantu, ini dia. Mulai sekarang, wanita tua ini akan bertanggung jawab atas kehidupan sehari-harimu. Katakan saja pada wanita tua ini jika ada sesuatu. Setelah memasuki halaman, ada bebatuan di dalamnya. Itu lebih dari 10 kali ukuran bebatuan di kaki gunung. Maaf atas masalah ini. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Huyan Er telah melarikan diri. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Wang Xian berjalan di sekitar halaman dan mengangguk puas. Dia datang ke sebuah paviliun di halaman. Dia mengeluarkan secangkir teh dari sarang induk dan menyeduh secangkir sendiri. Asap teh naik dan aromanya menyenangkan. Wang Xian duduk di paviliun dan menyeruput tehnya. Teh masuk ke perutnya dan berubah menjadi energi naga untuk menyehatkan seluruh tubuhnya. Ayahku hanya memintanya untuk bertindak sebagai asisten sementara. Aku tidak bisa membiarkan imajinasiku menjadi liar. Untuk berkultivasi. Saya datang mencarinya hanya untuk berkultivasi. Itu benar. Di luar halaman, Huyan Er menepuk wajah kecilnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan masuk. Wang Xian, apakah kamu punya waktu? Kamu berjanji untuk mengajariku cara berkultivasi. Huyan Er berjalan mendekat dan berteriak ke arah dalam. Datang dan duduk dulu. Wang Xian melambai padanya. Apakah kamu minum teh anggur buah ras Huen Celestial kita sangat enak. Aku akan membawakanmu nanti. Huyan Er memandang Wang Xian yang sedang duduk di sana menikmati tehnya. Dia tersenyum dan berjalan untuk duduk di samping. Minum secangkir. Wang Xian mengeluarkan teko dan menuangkan secangkir untuknya. Tidak, aku tidak suka teh. Bagaimana lukamu? Huyan Er menatapnya dan bertanya dengan prihatin. Butuh beberapa waktu bagimu untuk pulih sepenuhnya. Meminum secangkir teh ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Wang Xian meletakkan teh di samping Huyan Er. Teh roh. Huyan Er mengambil teh dengan rasa ingin tahu dan melihat ke dalam. Namun, dia tidak merasakan energi spiritual di dalamnya. Dia menyesap dengan bingung. Seketika, aroma teh yang samar masuk ke mulutnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tenggelam dalam energi atribut kayu yang lebat. Apa ini? Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Fokus pada budidaya dan pemahaman. Wang Xian memandang Huyan Er dan berkata. Huyan Er menganggukkan kepalanya dengan berat dan menutup matanya dengan tergesa-gesa. Berdengung. Dalam waktu kurang dari 1 menit, aura terobosan dipancarkan dari tubuhnya. Wang Xian tersenyum tipis dan menyesap tehnya. Teh itu sendiri ditanam oleh Dewa Daun Dewa. Di seluruh daun dewa abadi, hanya Dewa Daun Dewa yang memenuhi syarat untuk meminumnya. Teh yang dimilikinya diberikan kepadanya oleh Hua Er dan Cai Er, yang mengambilnya dari ayah mereka.
Nilai T itu terbukti dengan sendirinya. Untuk seorang pembudidaya yang dikaitkan dengan kayu tingkat setengah dewa untuk mengkonsumsinya, itu jauh lebih unggul dari pil ilahi biasa dan obat-obatan ajaib. Tidak sulit bagi Huyan Er untuk langsung mendapatkan pencerahan dan meningkatkan levelnya. Berdengung. 5 menit lagi berlalu, dan kekuatan Huyan Er menerobos lagi. Hanya butuh 6 menit baginya untuk naik dari peringkat 1,5 dewa ke peringkat 3,5 dewa. Huf. 10 menit kemudian, Huyan Er membuka matanya. Seluruh tubuhnya memancarkan vitalitas yang kuat. Wajah kecilnya memerah dan dipenuhi kegembiraan. Luar biasa, aku sebenarnya naik 2 tingkat. Ya Tuhan, teh macam apa ini benar-benar memiliki efek yang sangat menakutkan. Huyan Er berseru pada Wang Xian. Matanya menyala. Dia meminum semua sisa teh di atas meja dan langsung duduk bersila. Namun, kali ini, kultivasinya tidak membaik. Meski begitu, Huyan Er berdiri dengan penuh semangat. Luar biasa, luar biasa. Aku sekarang berada di tingkat ketiga dari tingkat demigod. Wang Xian, terima kasih. Dia melompat-lompat saat dia mengatakan itu. Ekor di belakangnya terangkat seolah dia sangat bahagia. Kultivasi belum dimulai. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan lemah. Ini belum dimulai ini sudah sangat mengesankan. Huyan Er sangat terkejut saat dia menatapnya dengan mata melebar. Duduklah di sini dengan menyilangkan kaki. Wang Xian menunjuk ke kursi di samping. Oke. Huyan Er dengan patuh duduk bersila di samping. Wang Xian meletakkan lengannya di bahunya dan tubuh Huyan bergetar. Fokus. Dia berkata dengan samar. Setelah itu, aura pohon leluhur dan atribut kayu agung menyelimuti dirinya. Dalam sekejap, segala macam berkah datang ke hati dan pikirannya. Energi atribut kayu yang agung memasuki tubuhnya, menyebabkan aura di tubuhnya terus meningkat. Apa ini aura yang misterius? Bocah ini punya banyak rahasia di tubuhnya. Pada saat ini, sesepuh yang berada di sayap suci yang baru jadi di belakang Wang Xian merasakan aura yang datang dari tubuh Wang Xian dan melebarkan matanya. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk membuat anak ini mengakuiku sebagai tuannya. Tapi anak ini lebih licik. Dia tidak mudah dibodohi. Terlebih lagi, dia memiliki 7 atribut dan diberkati dengan peluang besar. Sepertinya aku tidak terlalu menarik baginya. Pria tua itu terus bergumam dan menggaruk kepalanya. Wah, aku sudah menerobos. Aku sudah menerobos lagi. Setengah jam kemudian, suara bersemangat Huyan terdengar. Wang Xian menarik telapak tangannya dan menghembuskan napas. Baiklah, itu saja untuk kultivasi hari ini. Mulai sekarang, saya akan membantu Anda berkultivasi selama 1 jam setiap hari. Saya akan pulih dari cedera di tubuh saya. Wang Xian menatapnya sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Kakak Wang Xian, kamu terlalu luar biasa. Kamu bahkan lebih luar biasa dari ayah dan kakekku. Dalam waktu kurang dari 1 jam, aku sudah mencapai tingkat 4,5 dewa. Putri Tian berlari hanya pada setengah dewa tingkat 5. Dengan kecepatan ini, aku akan dapat mengejarnya segera. Huyan Er tidak bisa membantu tetapi memegang lengan Wang Xian dan mengguncangnya dengan penuh semangat. Demigod level 5. Jika tidak ada yang salah, aku akan bisa mencapainya besok. Aku harus berkultivasi untuk pulih dari lukaku. Wang Xian berkata padanya, kamu juga perlu berkultivasi, kan kalau begitu, kamu harus berkultivasi. Aku tidak akan mengganggumu. Huyan Er melepaskan lengan Wang Xian dan mundur ke samping. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan gembira. Oke, Wang Xian mengangguk dan langsung duduk bersila di samping. Dia mulai pulih dari luka dalamnya. Huyan Er melihat Wang Xian memasuki kondisi meditasi secara langsung. Dia cemberut dan duduk di meja di samping. Dia menopang dagunya dengan kedua tangan dan menatap Wang Xian dengan senyum konyol. Dia tidak tahu apakah dia menertawakan terobosannya atau apa yang dia tertawakan. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Xian tinggal di halaman setiap hari untuk memulihkan kekuatannya. Huyan Er juga pergi ke halaman rumahnya setiap hari untuk minum teh dan berkultivasi. Setiap hari, setelah Wang Xian membantunya berkultivasi selama 1 jam, dia akan berbaring miring dan melihat Wang Xian memulihkan kekuatannya. Kakak Fei, gadis kita telah berlari ke halaman Wang Xian setiap hari selama beberapa hari terakhir. Bukankah ini sedikit buruk? Di halaman di sebelah Wang Xian, seorang wanita memandang Hu Fei dan berkata dengan cemberut. Tidak apa-apa, Nyonya. Hehe, lagi pula, semua orang di luar tahu bahwa Yan Er punya tunangan. Tidak ada yang buruk tentang itu. Hu Fei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa ini hanya sebuah undang-undang? Wanita itu masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Nyonya,
Jangan ikut campur dalam masalah Yan Er. Tidak buruk jika kita bisa memalsukannya dan melakukannya secara nyata. Haha. Hu Fei tertawa terbahak-bahak. Dia akan memberikan dukungan penuh kepada putrinya jika dia benar-benar dapat menemukan pemuda yang luar biasa. Selain itu, akan lebih sempurna jika Wang Xian bisa menikah dengan ras Hu Wen Celestial. Jika anak itu berani menggertak Yan Er kita, aku tidak akan melepaskannya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Aku berhasil menembus lagi. Aku berhasil menembus lagi. Pada saat ini, suara gembira Hu Yan Er terdengar dari paviliun di halaman Wang Xian. Hari ini adalah hari ke-10 kultivasinya dengan Wang Xian, puncak alam dewa. Puncak hari ke-10. 10 hari. Hanya dalam 10 hari, kekuatan Hu Yan Er telah meningkat ke puncak alam dewa. Ini adalah sesuatu yang Hu Yan Er tidak berani bayangkan. Namun, sebenarnya dia telah mencapai tahap ini hanya dalam 10 hari. Kakak Wang Xian, kamu terlalu luar biasa. Hu Yan Er berjalan di belakang Wang Xian dengan wajah penuh semangat. Dia mengulurkan tangannya dan memijat bahu Wang Xian dengan cara yang akrab. Aku berada di puncak keadaan dewa. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa berada di peringkat 10 besar bahkan jika aku ditempatkan di klan kita. Jika ayahku dan yang lainnya tahu tentang kekuatanku, mereka pasti akan terkejut, hehehe. Jika ada yang berani menantangku di masa depan, aku juga akan mengangkat kepalaku sedikit dan berdiri di sana. Aku akan bisa menakut-nakuti mereka sampai mati dengan melepaskan auraku, hahaha. Hu Yan Er menyipitkan matanya sedikit saat ekornya terus bergerak. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, baiklah. Jangan terlalu sombong. Selanjutnya, aku harus pulih dari lukaku. Wang Xian menyentuh tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hehehe, Hu Yan Er berdiri di belakang Wang Xian. Ketika dia melihat dia menyentuh tangannya, dia menundukkan kepalanya sedikit dengan senyum di wajahnya. Maka kamu harus berkultivasi dulu. Aku akan membawakanmu makanan enak. Aku akan memanggilmu dalam 1 jam. Saat Hu Yan Er berbicara, dia mengibaskan ekornya dan melompat keluar dari halaman. Wang Xian melihat sosoknya dan tersenyum. Kemudian, dia perlahan menutup matanya. Nona, Tuan memintaku untuk memanggilmu. Hu Yan Er baru saja keluar dari halaman ketika Bibi Qin berjalan mendekat dan berbicara dengannya. Oh, untuk apa ayahku memanggilku? Hu Yan Er bertanya dengan suasana hati yang baik. Nona, orang-orang dari keluarga utama ada di sini. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Wanita itu menjawab, oh, orang-orang dari keluarga utama ada di sini. Hu Yan Er sedikit terkejut. Dia segera berjalan menuju puncak utama ras Hu Wen Celestial. Perlombaan surgawi Hu Wen adalah ras surgawi yang kuat di dinasti Harimau Ilahi. Perlombaan surgawi Hu Wen di planet Harimau tersembunyi hanyalah cabang dari ras surgawi Hu Wen. Keluarga utama mereka terletak di Divine Tiger Planet. Seluruh ras Hu Wen Celestial memiliki lebih dari 20 ahli alam dewa. Mereka secara alami tidak bisa mengabaikan kedatangan orang-orang dari keluarga utama. Begitu banyak orang. Ketika Hu Yan Er tiba di puncak utama dan melihat lebih dari 1000 orang berkumpul di aula, dia sedikit terkejut. Dia segera berjalan dan datang ke sisi kakaknya. Tatapannya menyapu mereka. Ada 7 atau 8 pakar alam dewa dan sekelompok anggota generasi muda dari ras ilahi pola rubah. Hu Yan Er bahkan memiliki kesan tentang orang-orang muda ini. Mereka semua adalah murid paling luar biasa dari generasi ras dewa pola rubah saat ini. Melihat Hu Yan Er masuk, beberapa orang melirik sekilas. Kali ini, kelompok Pulau Dewa Abadi Jatuh telah menarik ahli dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah barat area Bintang Pusat. Sebagai kekuatan tingkat penguasa dewa yang kuat dari sejuta tahun yang lalu, ia memiliki harta yang sangat besar di dalamnya. Klan ilahi pola rubah kami telah memutuskan untuk pergi ke sana untuk mencari peluang. Klan cabang Anda akan memimpin para ahli dan murid untuk mengikuti kami. Besok, kami akan menuju ke sana bersama dengan Harimau Ilahi, keluarga kekaisaran dinasti Dewa Bintang Harimau tersembunyi dan beberapa lainnya kekuatan. Di depan aula besar, seorang lelaki tua berdiri di tengah dan berkata kepada semua orang. Itu Tetua Agung. Di depan, kakek Hu Yan Er langsung mengangguk dan menjawab. Kali ini, pasukan yang menuju ke makam dewa akan mencapai tingkat yang menakutkan. Semua murid, jangan mempermalukan klan Dewa Vena Rubah kita. Penatua Agung itu mengangguk dan melanjutkan. Tetua Agung, Anda pasti lelah karena perjalanan. Kami akan membawa Anda ke suatu tempat untuk beristirahat. Hu Yan Er tinggal di aula utama untuk menonton. Tidak lama kemudian, dia memimpin para ahli dan murid dari keluarga utama keluar. Saudaraku, mengapa ada begitu banyak orang dari keluarga utama di sini? Makam dewa,
Valen Immortal Island, berada di persimpangan wilayah barat kita dan wilayah tengah. Mereka kebetulan melewati planet kita. Huyan bertanya pada kakaknya dengan suara rendah. Kakaknya menjawab. Oh, tidak heran. Huyan mengangguk. Ziyan kecil, datang dan terima saudara laki-laki dan perempuan senior dari keluarga utama. Kali ini, kamu akan mengikuti mereka dan belajar lebih banyak dari mereka. Saat ini, suara ayah mereka terdengar. Ya, ayah. Huzi buru-buru mengangguk dan berjalan menuju murid keluarga utama dengan wajah penuh senyuman. Halo, saudara dan saudari. Jaga adik laki-laki ini. Huzi berjalan mendekat dan menangkupkan tangannya dengan wajah penuh senyuman. Sekelompok pemuda dari keluarga utama mengangguk acuh tak acuh dengan sedikit kesombongan di wajah mereka. Ini adik perempuan Yan kan aku sudah tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun dan dia semakin cantik. Tiba-tiba, seorang pemuda melihat Huyan dan matanya berbinar saat dia berkata sambil tersenyum. Oh, Huyan menatap pemuda itu dan sedikit terkejut sebelum dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia tidak memiliki kesan tentang pihak lain. Kata-kata pemuda itu menarik lebih dari 200 murid untuk melihat Huyan Ketika mereka melihat wajahnya, mata para murid berbinar kagum. Beberapa gadis menaksirnya dan merasa sedikit cemburu. Aku harus menyusahkan kakak laki-laki dan perempuan senior untuk menjagaku di masa depan. Huyan berkata dengan sopan. Hehe, kita semua adalah keluarga. Ke alam mana saudari Yan berkultivasi? Seorang pemuda tiba-tiba bertanya sambil tersenyum di tengah kelompok murid. Kakakku sedikit nakal. Saat ini, dia hanya berada di tingkat pertama dari peringkat demigod. Sebelum Huyan bisa menjawab, Huzi sudah membantunya menjawab. Level pertama dari peringkat demigod agak terlalu rendah. Di masa depan, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Ketika sekelompok pemuda dari ras Huwen Celestial mendengar kata-katanya, mereka memberinya pandangan sekilas. Beberapa gadis memandang Huyan dengan iri. Cantik itu ada manfaatnya. Terima kasih, kakak senior. Huyan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Huzi dan Huyan memimpin dan membawa mereka ke puncak resepsi. Saudari Huyan kami baru di sini. Bawa kami berkeliling. Pria muda di tengah melihat ke halaman di depan mereka dan berkata kepada Huyan Maaf, saya masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Kakak, ajak kakak dan adik senior untuk melihat-lihat. Huyan menggelengkan kepalanya meminta maaf. Dia melihat waktu dan buru-buru berjalan. Hehe, kakak dan adik senior, jika kamu ingin melihat-lihat, aku bisa mengantarmu ke sana. Huzi buru-buru berkata. Tidak perlu. Pemuda itu berkata dengan dingin, berbalik dan berjalan menuju halaman. Haha, sungguh menarik. Tuan muda kita yang hebat Hudong yang sebenarnya ditolak. Seorang pemuda tertawa keras pada pemuda di tengah. HMPH, diam. TSK, ada kalanya tuan muda kita yang hebat Hudong yang merindukan. Jarang sekali. Huzi, yang berdiri di belakang, mendengar kata-kata mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu daya tarik adik perempuannya. Situasi seperti itu normal. Namun, aku khawatir kakak iparku tidak beruntung. Aku tidak tahu apakah dia bisa menahannya dengan kekuatannya. Huzi bergumam sambil melihat ke arah adik perempuannya dan tersenyum pahit. Kakak Wangxian. Di halaman Wangxian, Huyan berlari masuk dan berteriak keras. Hah, Wangxian, yang pulih dari lukanya, membuka matanya dan memandangnya. Ada apakah ada yang salah? Wangxian bertanya sambil tersenyum ketika dia melihatnya berlari. Ada sesuatu yang besar. Saya khawatir saya harus mengikuti keluarga saya dan keluarga utama ke makam ilahi dari Pulau Abadi yang jatuh besok. Apakah kamu akan ikut denganku besok? Matanya yang berbinar menatap Wangxian dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Pulau Abadi yang jatuh makam ilahi. Wangxian mengangkat alisnya sedikit. Aku juga tidak terlalu yakin. Aku hanya tahu bahwa itu tampaknya adalah makam dewa dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari sejuta tahun yang lalu. Kali ini, banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga utama ras Celestial Polar Rubah dan bidang bintang pusat wilayah barat akan pergi. Kerajaan dewa tingkat dewa sangat menarik bagi banyak faksi. Apakah Anda ingin pergi siapa tahu, kita mungkin bisa mendapatkan warisan dewa tuan. Hehe. Huyan menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan sepasang gigi tajam seperti rubah. Makam para dewa pergilah. Aku akan pergi denganmu besok. Wangxian menyipitkan matanya sedikit. Dia awalnya pergi ke makam para dewa. Namun, dia tidak menyangka setelah lebih dari sebulan, makam dewa telah diperoleh oleh orang-orang di dunia.
Dia bertanya-tanya apakah Ao Jian mendapat keuntungan di sana. Itu bagus. Akan kuberitahu ayah nanti. Huyan mengangguk dengan gembira. Apakah kita berangkat besok? Wang Xian berdiri dan bertanya padanya. Ya, kita akan berangkat besok pagi. Kurasa sebagian besar pusat kekuatan dan murid dari planet harimau tersembunyi akan ada di sana. Huyan menganggukkan kepalanya. Kekuatanmu telah meningkat dengan sangat cepat sekarang. Namun, pengalaman tempurmu belum meningkat. Aku akan mengajarimu beberapa teknik ofensif nanti. Wang Xian berkata padanya, terima kasih, saudara Wang Xian. Huyan menganggukkan kepalanya dengan gembira. Atribut kayu, kontrol, keterikatan, penetrasi. Wang Xian menjelaskan beberapa teknik ofensif dari atribut kayu padanya. Huyan mendengarkan dan belajar dengan wajah penuh kekaguman. Beberapa jam kemudian, dia keluar untuk mencari orang tuanya dan membawa makanan. Kemudian, dia mulai meminta nasihat dari Wang Xian. Setelah malam tanpa tidur, saat matahari terbit keesokan harinya, Huyan menarik Wang Xian dan berjalan menuju lokasi di bawah. Ketika mereka tiba di pintu masuk ras Huen Celestial, Wang Xian melihat hampir 2.000 orang berdiri di sana. Ayah, Huyan yang menarik Wang Xian, memanggil ayahnya. Ayo pergi ke tempat kakakmu. Melihat Wang Xian di samping Huyan Hu Fei sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi, saudara Wang Xian, ayo pergi. Dia menarik Wang Xian dan berjalan menuju sekelompok murid. Saudari, kakak Huyan beberapa murid dari keluarga cabang menyapa Huyan saat mereka memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Mereka juga telah mendengar tentang tunangan Huyan dalam beberapa hari terakhir. Bukan hanya mereka, berita itu telah menyebar ke seluruh planet harimau yang tersembunyi. Berdiri di sana tanpa bergerak, dia mampu membuat Gu Shaotian gemetar di tanah. Kekuatannya berada di puncak alam dewa. Dia memang layak untuk Huyan Saat mereka menilai Wang Xian juga menilai orang-orang di sekitarnya. Jumlah anggota dan murid ras Huen Celestial mungkin tidak banyak karena garis keturunan mereka. Hanya ada lebih dari 1.000 murid di seluruh subklan planet harimau tersembunyi. Kali ini, hanya ada lebih dari 100 orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Di belakang, sekelompok pemuda dari klan utama ras Huen Celestial melihat Huyan berjalan mendekat. Mereka berpegangan pada seorang pria muda dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Mereka sedikit terkejut. Hu Dongyang, kurasa dia sudah diambil. Hehe, seorang pria muda yang agak montok menggoda Hu Dongyang yang sangat tampan. Diam. Tatapan Hu Dongyang menyapu Fatih dan ekspresinya berubah sedikit jelek. Dia berjalan lurus menuju Huyan dan Wang Xian. Menyipitkan matanya sedikit, dia mengunci Wang Xian yang berada di samping Huyan Sudut mulutnya yang dingin sedikit melengkung. Dia tidak pergi ke sana karena alasan lain. Dia hanya tidak menyukainya dan ingin memberinya pelajaran. Dia ingin mempermalukannya. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pria muda yang agak montok itu memandangnya saat dia berjalan mendekat dan menggodanya. Murid-murid di sekitar ras Celestial bermotif rubah melihat ke atas. Ada lebih dari selusin dari mereka yang mengikuti di belakang Hu Dongyang. Hu Dongyang dan yang lainnya ada di sini. Hu Dongyang adalah murid paling luar biasa dari seluruh generasi kita dari ras Celestial berpola rubah. Kekuatannya berada di puncak tahap setengah tubuh. Puncak dari tahap setengah dewa. Sungguh membuat iri, apakah dia akan mengenal Wang Xian? Kurasa begitu. Lagi pula, tunangan saudari Huyan juga berada di puncak tahap setengah dewa. Wajar bagi pembangkit tenaga listrik untuk mengenal satu sama lain. Semua orang berbisik ketika mereka melihat Hu Dongyang dan yang lainnya berjalan dengan kepala sedikit terangkat. Hah! Namun, suara mereka terdengar jelas oleh Hu Dongyang dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-kata dewa tingkat puncak, mereka jelas tertegun. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Bahkan pupil Hu Dongyang berkontraksi sedikit dan tubuhnya menegang. Kakak senior Hu Dongyang, halo, kakak senior. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tunangan saudari saya, Wang Xian. Dia memiliki kekuatan dewa tingkat puncak. Ketika Hu Zi melihat mereka berjalan mendekat, dia mengangkat alisnya dan buru-buru memperkenalkan mereka. Ketika Huyan mendengar perkenalan kakaknya, dia menggunakan lengannya untuk menyentuh pinggangnya dengan berat. Wajahnya sedikit merah. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu dengan favorit surga di planet harimau tersembunyi. Ekspresi Hu Dongyang berubah saat dia menatap Wang Xian tanpa ekspresi. Awalnya, dia ingin mempermalukan anak ini. Sekarang, dia hanya bisa menyerah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain memiliki kekuatan dewa tingkat puncak. Halo, Wang Xian mengangguk samar padanya. Ayo pergi ke formasi teleportasi. Pada saat ini,
sebuah suara terdengar. Sekelompok pembangkit tenaga listrik di depan mereka terbang langsung ke langit. Hu Dongyang terbang langsung ke langit dengan wajah muram. Haha, kita bertemu dengan lawan yang tangguh. Suara menggoda pemuda gemuk itu terus terdengar. Semua murid ras celestial berpola rubah memandang Wang Xian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Kamu Femme Fatale, aku tidak menyangka pesonamu begitu hebat. Wang Xian memandang Huyan dan berkata sambil tersenyum. Siapa Femme Fatale? Aku Femme Fatale. Huyan cemberut karena tidak puas. Keduanya terbang ke langit dan mengikuti sekelompok ahli menuju formasi teleportasi. Formasi teleportasi terletak di kota kerajaan utara planet harimau tersembunyi. Itu terletak di alun-alun teleportasi kota kerajaan utara. Ketika mereka tiba, lebih dari 10.000 orang telah berkumpul di alun-alun. Sekelompok ahli alam dewa puncak berkumpul di tengah alun-alun. Anggota klan Foxmark Divine ada di sini. Ada konflik antara para ahli dalam susunan di sisi lain susunan teleportasi. Susunan sedang diperbaiki. Ini akan memakan waktu cukup lama. Seorang lelaki tua dengan sulaman kepala harimau di dadanya memandangi mereka dari bawah dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita tunggu sebentar. Kami tidak terburu-buru. Penatua Agung dari ras Huwen Celestial menjawab dan kelompok itu terbang. Itu mereka. Namun, di samping formasi teleportasi, seorang pria dan wanita memelototi Wang Xian dan Huyan dengan marah. 10 hari yang lalu, Gu Shaotian dan Putri Tian berlari ke perlombaan surgawi Huwen untuk memutuskan pertunangan. Pada akhirnya, mereka dipermalukan dan ditinggalkan dengan ekor di antara kaki mereka. Berita itu sudah menyebar ke telinga semua kekuatan utama dan murid di planet harimau tersembunyi. Terutama ketika Gu Shaotian ditakuti oleh tunangan Huyan dan gemetar, ras langit Huwen menyebarkan berita tanpa batas. Setelah itu, ketika para murid dari berbagai kekuatan menerima berita itu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah itu, ketika Gu Shaotian tidak maju untuk membela diri, semua orang pada dasarnya dapat memastikan bahwa masalah ini sepenuhnya benar. Ini menyebabkan Gu Shaotian benar-benar dipermalukan. Bersamaan dengan itu, Putri Tian berlari, yang berhubungan baik dengan Gu Shaotian, juga diejek oleh banyak orang. Mereka memanggilnya pacar yang menjemput orang lain dan menolaknya. Ketika mereka mengetahui tentang masalah ini, keduanya dipenuhi dengan kemarahan. Mereka menyimpan dendam yang mendalam terhadap Huyan dan Wang Xian. Sekarang setelah mereka melihat Huyan dan Wang Xian tiba, ekspresi mereka berubah menjadi lebih jelek. Ayo kita tunggu di sini. Di depan, Hu Dongyang berkata kepada para murid ras Huwen Celestial. Dalam perlombaan Huwen Celestial, Hu Dongyang adalah salah satu yang terbaik. Setiap orang harus mematuhi kata-katanya. Pemuda gemuk itu tidak akan memprovokasi dia tanpa alasan. Dari segi kekuatan, pemuda gemuk itu lebih rendah dari Hu Dongyang. Hah! Sekelompok orang mendarat di tanah. Wang Xian merasakan dua tatapan bermusuhan dan menoleh. Ketika dia melihat Gu Shaotian dan Putri Tian berlari, dia tersenyum tipis kepada mereka. Namun, ketika mereka berdua melihat senyum Wang Xian, mereka terlihat semakin malu. Mereka pikir dia memprovokasi mereka. Yang mana tunangan Huyan sekarang? Seharusnya pemuda bertanduk dua di samping Huyan Apakah dia pemuda yang menyebabkan Gu Shaotian bahkan tidak berani bergerak dan hanya berbaring di tanah? Pada saat ini, serangkaian diskusi memasuki telinga mereka. Ini membuat Gu Shaotian dan Putri Tian berlari terlihat semakin malu. Rekan terkutuk. Tatapan Gu Shaotian berbalik saat dia menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi muram dan dingin. HMPH, kamu bukan tandingannya, jadi apa gunanya marah? Di sampingnya, Putri Tian berlari dengan dingin mendengus ke arahnya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ini menyebabkan ekspresi Gu Shaotian menjadi lebih tidak sedap dipandang. Tian lari. Dengan kekuatannya di puncak alam dewa, tidak ada generasi muda dari seluruh planet harimau tersembunyi kita yang cocok dengannya. Gu Shaotian menunduk dan berkata sambil mengepalkan tinjunya. Wajah Putri Tian Ran dipenuhi dengan kengganan. Hu Jianming ada di sini. Sepertinya kali ini dia juga akan pergi. Harimau ganas di samping Hu Jianming terlalu tampan. Pada saat ini, suara-suara terkejut terdengar satu demi satu. Banyak murid di sekitarnya melihat ke atas. Itu adalah seorang pemuda kekar dengan punggung yang kuat dan pinggang yang kekar. Dia sepertinya dipenuhi dengan aura yang kuat. Di dahinya, ada kata raja. Kata ini tidak diukir pada tahap selanjutnya, tetapi sudah ada. Ekor harimau bergoyang di belakangnya. Dia memegang pedang tajam di tangannya, dan sikapnya luar biasa. Siapa pemuda di sampingnya untuk menjaga pemuda itu, Hu Jianming bahkan tidak menaiki harimau ganas itu. Sangat familiar dipatahkan menjadi pedang. Itu benar, dipatahkan menjadi pedang.
Itu sebenarnya dia. Dia keluar dari pengasingan setahun yang lalu, dia menjadi murid Dewa Pedang Pembunuh. Pada saat itu, bahkan Hu Jianming tidak dapat menjadi tuannya. Dia adalah satu-satunya yang berhasil. Diskusi dan suara kaget terdengar, menarik perhatian semua murid di sekitarnya. Hu Jianming adalah murid muda paling menonjol dari Hidden Tiger Planet. Dia adalah putra penguasa surga sejati dari dinasti Harimau Ilahi dan pernah menjadi orang terkuat di planet Harimau Tersembunyi. Duan Chengjian bisa dikatakan sebagai orang terkuat kedua di planet Harimau yang tersembunyi. Selain Hu Jianming, dia adalah yang terkuat. Namun, setahun yang lalu, Duan Chengjian dan Hu Jianming menjadi penguasa Dewa Pedang Kehidupan. Hu Jianming tidak berhasil. Sebaliknya, Duan Chengjian berhasil. Duan Chengjian sebelumnya adalah dewa tingkat 7. Sekarang, dia pasti lebih kuat. Faktanya, dari sikap Hu Jianming, dia seharusnya tidak lebih lemah darinya. Nomor 1 dan nomor 2 dari generasi muda planet Harimau Tersembunyi kita. TSK, aura ini adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa dibandingkan. Terutama pedang yang patah. Ini seperti pedang tajam saat ini, membuat orang tidak berani melihatnya langsung. Beberapa orang menghela nafas ketika mereka melihat kedua pemuda itu berjalan mendekat. Dengan 4 hingga 5.000 murid melihat ke atas, itu secara alami menarik perhatian para murid klan Dewa Pola Rubah. TSK, orang nomor 1 dan nomor 2 di planet Harimau yang tersembunyi, seberapa kuat dia berada di puncak Dewa peringkat 7 dan 8. Pemuda yang agak montok itu menoleh dan berkata dengan sedikit jijik. Murid-murid klan Dewa Pola Rubah melihat ke atas dan juga tersenyum tipis. Murid-murid dari klan utama dari klan Dewa Pola Rubah benar-benar tidak menganggap tinggi Dewa peringkat 7 dan 8. Paling tidak, banyak dari mereka yang lebih kuat dari mereka. Seberapa kuat bagaimanapun, mereka jauh lebih kuat darimu, terutama senior kita Duan Chengjian. Dia pasti sangat kuat sekarang. Namun, tidak jauh darinya, seorang gadis dengan wajah cantik mendengar kata-katanya dan menatapnya. Melihat seorang pria muda yang sedikit gemuk dengan ekor rubah yang gemuk, dia berkata dengan jijik. Haha, aku ingin tertawa. Gendut, bahkan beberapa orang dari planet Harimau Tersembunyi meremehkanmu. Tidak jauh dari situ, Hu Dongyang melihat pemandangan ini dan akhirnya menemukan kesempatan sambil berkata dengan nada mengejek. Wajah Fatih memerah saat dia menatap tajam ke arah gadis itu. Gadis kecil, perhatikan kata-katamu, atau aku akan menelanjangimu. Dia berkata dengan galak dengan wajah penuh amarah. Sialan Fatih, perhatikan kata-katamu. Seorang pemuda di sebelah gadis itu mendengar kata-katanya dan meneriaki si gendut dengan wajah sedingin es. Haha, ketika pemuda itu selesai berbicara, Hu Dongyang, yang berada di belakangnya, tidak bisa menahan tawa. Nak, kupikir kau mencari kematian. Aku tidak akan berdebat dengan wanita, tapi bukan berarti aku tidak akan berdebat dengan orang bodoh sepertimu. Mata Fatih menunjukkan ekspresi garang, dan tubuhnya berkelebat, langsung muncul di samping pemuda itu. Peng, tinjunya langsung mendarat di wajah pemuda itu, menyebabkan dia terbang mundur. Ah! Ketika gadis itu melihat pemuda di sampingnya terbang mundur dengan wajah berlumuran darah, dia berteriak kaget. Teriakan keterkejutan gadis itu langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ribuan murid dari berbagai faksi menoleh, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Di tengah, ketika para ahli dan dewa dari berbagai faksi mendengar suara ini, pandangan mereka menyapu. Muda dan terburu nafsu, hehe, biarkan anak-anak kecil itu menghadapinya sendiri. Penatua pertama dari ras ilahi bermotif rubah melihat ke atas dan berkata sambil tersenyum. Haha, biarkan anak kecil bermain-main. Para ahli dari istana kerajaan planet Harimau yang tersembunyi tidak keberatan dan tersenyum. Itu normal bagi para murid untuk memiliki konflik. Selain itu, aturan dinasti Harimau Ilahi melarang pertempuran. Semua murid tahu dengan jelas bahwa bukan masalah besar menderita luka kecil. Sampah, beraninya kamu memprovokasi aku. Fatih berkata dengan wajah dingin saat melihat pemuda itu terbang mundur. Di depan, Hu Jianming dan Duan Chengjian yang baru saja tiba mendengar seruan itu dan menoleh. Saat melihat pemuda itu tergeletak di tanah, Duan Chengjian mengangkat alisnya dan segera berjalan mendekat. Siapa orang itu, bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia memiliki ekor rubah, jadi tentu saja dia adalah anggota dari ras surgawi tanda rubah. Namun, murid-murid itu sepertinya belum pernah melihatnya sebelumnya, bisakah dia menjadi murid dari klan utama ras surgawi tanda rubah? Itu mungkin. Dia harus menjadi murid dari ras surgawi tanda rubah bintang harimau. Beberapa orang melihat ke atas dan berdiskusi dengan suara rendah. Oh, Duan Chengjian dan yang lainnya sudah pergi. Yang terluka adalah murid Akademi Dewa Bintang. Meskipun Duan Chengjian adalah murid Dewa Pedang Pembunuh,
dia masih murid Akademi Dewa Bintang. Mungkinkah dia ingin membela pemuda itu? Pada saat ini, ketika orang-orang di sekitarnya melihat Duan Chengjian, Hu, dan Jian Ming berjalan mendekat, wajah mereka menunjukkan keheranan. Ayo pergi dan menyapa sepupu Jian Ming. Putri Tian berlari melihat ke atas, matanya berbinar saat berbicara dengan Gu Shaotian. Saat keduanya berbicara, mereka berjalan mendekat. Senior, Duan Senior, Tuan Muda Hu Jianming. Duan Chengjian dan Hu Jianming berjalan mendekat, dan beberapa murid di sekitarnya memanggil dengan hormat. King Yuan, kamu baik-baik saja. Duan Chengjian berjalan ke pemuda yang tergeletak di tanah dan mengerutkan kening saat dia melihat. Duan Senior, aku. Duan Chengjian jelas mengenal pemuda itu. Pria muda itu meludahkan giginya. Jelas, Fatih tidak tinggal di belakang untuk menjaga tempat itu. Agak berat. Duan Chengjian menoleh dan berkata dengan dingin. Kamu berani meneriakiku, ini sudah hukuman ringan. Saat gendut mendengar kata-katanya, dia berkata dengan jijik. Seorang murid dari Patriark Klan Dewa Vena rubah. Tatapan Hu Jianming menyapu Fatih dan yang lainnya saat dia sedikit mengernyit. Hu Wei benar. Gadis kecil, lebih baik kamu menjaga kata-katamu mulai sekarang. Hu Wei menunjuk gadis yang baru saja mulai membicarakannya dan berkata dengan dingin. Aku hanya mengatakan bahwa kamu lebih rendah dari Tuan Muda Jianming dan senior Duan Chengjian. Kamu. Gadis itu menatap Hu Wei dan berkata dengan wajah pucat. Hehe, kalau begitu biarkan mereka bersaing denganku. Hu Wei berkata dengan wajah bangga. Dia memiliki faksi di puncak alam setengah tubuh. Meskipun dia baru saja melangkah ke dalamnya beberapa hari yang lalu, dia masih berada di puncak alam setengah tubuh. Dia punya hak untuk bangga. Dia secara alami tidak peduli dengan seorang gadis yang memprovokasi dia. Tidak heran kamu begitu sombong. Jadi kamu adalah murid dari keluarga utama ras Hu Wen Celestial. Dia setidaknya memiliki kekuatan setengah dewa tingkat 9. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para murid di planet kita. Orang-orang di sekitarnya memandang Hu Wei yang bangga dan berdiskusi dengan suara rendah. Murid-murid dari keluarga utama ras Hu Wen Celestial hanya bisa dibandingkan dengan putra dan dewi ilahi dari keluarga kekaisaran dinasti harimau-harimau. Mereka yang memiliki mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Saudara ini, ayo menyerah saja sekarang. Hu Jianming menangkupkan tangannya ke arah Hu Wei dan berkata. Kita semua dari dinasti yang sama. Aku tidak mau repot berdebat dengan mereka. Hu Wei melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berjalan seperti ini. Tiba-tiba, sudut mulut Duan Chengjian meringkuk. Dia menatap Hu Wei dan berkata dengan dingin. Oh, Hu Wei mendengar provokasinya dan mengangkat alisnya. Kemarahan muncul di wajahnya. Dia perlahan menyipitkan matanya dan menatap Duan Chengjian. Saudara Chengjian, apakah Anda yakin bahwa lawannya adalah murid kepala dari klan Dewa Vena Rubah? Hu Jianming mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Di jalur kultivasi pedang, semakin kuat dirimu, semakin kuat dirimu. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu jika lawan hanya berada di peringkat ke-8 atau ke-9, maka dia hanya akan menjadi-jadi. Duan Chengjian berkata dengan acuh tak acuh, matanya berkilat dengan keyakinan kuat. Oh, Hu Jianming sedikit terkejut, matanya berkedip saat dia melihat Duan Chengjian. Kalau begitu saudara Chengjian, atas nama keluarga kerajaan kita, kamu bisa dengan santai bertanding. Oke, Duan Chengjian tersenyum dan mengangguk, tatapannya perlahan beralih ke Hu Wei saat dia sedikit mengangkat kepalanya. Setelah berkultivasi lebih dari setahun, saya juga bisa menguji kekuatan saya sendiri. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah anggota dari dinasti Harimau Ilahi, dan sekarang dia mewakili keluarga kerajaan planet Harimau tersembunyi. Bahkan jika dia menghadapi setengah dari ras langit Hu Wen Celestial dari dinasti Harimau Ilahi, dia tidak sedikit pun takut. Terlebih lagi, tuannya juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Haha, bagus, bagus. Planet harimau kecil yang tersembunyi. Aku ingin melihat pembudidaya pedang seperti apa yang ada. Mendengar provokasinya, wajah Hu Wei mengeluarkan suara dingin. Sayangnya, saya tidak berada di peringkat ke-8 atau ke-9. Saat dia berbicara perlahan, kekuatan yang dimiliki oleh puncak alam dewa dipancarkan dari tubuhnya. Apa puncak alam demigod? Itu sebenarnya adalah kekuatan dari puncak dunia demigod. Seperti yang diharapkan dari murid keluarga utama dari klan Dewa Pola Rubah. Sangat kuat. Ketika semua orang merasakan aura dari tubuh Hu Wei, ekspresi mereka sedikit berubah, dan satu demi satu, mereka mundur. Hehe, seseorang dari planet harimau tersembunyi ingin memprovokasi murid elit dari klan Dewa Pola Rubah kita. Dia benar-benar mencari kematian.
Beberapa murid dari ras ilahi pola rubah mencibir ketika mereka melihat ekspresi terkejut dari orang-orang di sekitar mereka. Sepupu, apakah Duan Chengjian cocok untuk pemuda dari ras ilahi pola rubah itu? Putri Tian berlari ke sisi Hu Jianming dan bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu, tapi Duan Chengjian sudah lebih kuat dariku. Hu Jianming berkata dengan suara rendah. Apakah begitu? Wajah Putri Tianran dipenuhi dengan kekaguman saat dia menatap Duan Chengjian dengan mata berbinar. Hehe, demigod tingkat puncak. Itulah yang membuatnya menarik. Namun, aku hanya butuh 3 jurus untuk mengalahkanmu. Duan Chengjian menatap Hu Wei dan berkata dengan dingin. Dentang, pedang tajam di belakangnya muncul di tangannya, dan dia berdiri di sana seperti pedang tajam. Tepi yang tajam disembunyikan, dan seseorang tidak dapat melihat tubuh aslinya dengan jelas. Haha, 3 jurus untuk mengalahkanku hanya denganmu. Hu Wei tertawa dingin, dan pohon kecil ajaib muncul di tangannya. Telapak tangannya menyeret pohon kecil itu, dan dia menatap pedang patah dengan dingin. Pohon kecil itu memancarkan cahaya hijau yang cemerlang, dan cabang-cabangnya bergoyang. Pedang pertama, mengenakan biaya. Pedang yang patah tidak ragu sama sekali, dan pedang panjang di tangannya langsung menusuk ke arah Hu Wei. Huff, tunggu sebentar, aku akan membuatmu berlutut di sini. Telapak tangan Hu Wei bergetar, dan ranting-rantingnya langsung melingkar ke arah pedang tajam itu. Pedang kedua, kembali. Pedang pertama baru saja dilepaskan, dan Duan Chengjian sekali lagi berteriak ringan. Di belakang Hu Wei, pedang yang kembali muncul dari udara tipis dan menyerangnya. Dia sedikit terkejut, tetapi cabang-cabang pohon kecil tumbuh dengan gila-gilaan dan mengelilinginya. Desir, desir, desir. Pada saat ini, pedang pembunuh sudah tiba. Cabang-cabang pohon menyambut mereka satu per satu. Namun, yang mengejutkan Ling Hu Wei dan ras Fox Mark Divine adalah cabang-cabang pohon langsung dipotong. Ekspresi Hu Wei sedikit berubah. Cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyerang 2 pedang tajam seperti ular berbisa. 10.000 pedang. Pada saat ini, suara dingin dari pedang yang patah terdengar lagi. Puluhan ribu pedang tajam melayang di udara di sekitar Hu Wei. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setengah dari pedang tajam itu langsung menuju Hu Wei. Oh tidak, ekspresi Hu Wei berubah drastis saat melihat adegan ini. Sangat kuat, semua orang di sekitarnya terkejut saat melihat serangan Wang Xian. Bang, 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 pedang tajam mendarat di dahan dan dengan cepat membelahnya. Aku kalah. Hu Wei, yang memiliki sedikit suara terhina, menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Hu Wei benar-benar kalah. Bagaimana ini mungkin mereka hanyalah murid dari Hidden Tiger Planet. Langkah ketiga tidak sepenuhnya dilepaskan. Dia hanya menggunakan sepertiganya sebelum dia dikalahkan. Pendekar pedang ini sangat kuat. Ketika murid ras ilahi Vena Rubah melihat adegan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka semua terkejut. Di sekitar mereka, para murid dari planet harimau tersembunyi memandang pedang patah dengan kaget. Seperti yang diharapkan dari pedang pembunuh murid dewa. Dia sangat kuat. Hanya dalam setahun, pedang yang patah telah mengikuti dewa pedang pembunuh ke dunia seperti itu. Semua murid memandang pedang patah dengan kagum. Bahkan murid Hu Jianming sedikit menyempit. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia hanya tahu bahwa pedang yang patah itu sangat kuat, tapi tidak sekuat itu. Pedang yang tajam, pedang yang mematikan. Melihat pemandangan ini, wajah Hu Dongyang dipenuhi dengan ekspresi serius. Untuk dapat mengalahkan Hu Wei hanya dalam 2,5 langkah, bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Menghadapi pedang tajam yang padat itu, dia harus mempertimbangkan apakah dia bisa menerimanya. Dengan kekuatan seperti itu, mungkin baginya untuk melawan kedua orang dari keluarga kekaisaran itu. Hu Dongyang bergumam. Ketika murid ras Hu Wen Celestial mendengar evaluasinya, ekspresi mereka menjadi lebih terkejut. Melawan murid paling menonjol dari dinasti Harimau Ilahi. Pendekar pedang ini sangat kuat. Meskipun ilmu pedangku tidak 1% dari master, mengalahkan kamu sudah cukup. Meskipun planet harimau yang tersembunyi bukanlah planet utama dari dinasti Harimau Ilahi, itu bukanlah tempat di mana kamu bisa kurang ajar. Duan Chengjian menatap Hu Wei dengan angkuh dan berkata dengan dingin. Ekspresi Hu Wei terus berubah saat mendengar teguran Duan Chengjian. Dia sangat malu. Dia sebenarnya sangat kuat. Di belakang, Putri Tian berlari dan Gu Shaotian terkejut saat melihat betapa kuatnya Duan Chengjian. Mata Putri Tianran berbinar dan dia tampak ragu-ragu. Sepupu, dia memanggil Hu Jianming di sampingnya dengan suara rendah. Tian lari. Hu Jianming mendengarnya dan menoleh dengan bingung. Sepupu, bisakah kamu meminta Duan Chengjian untuk membantuku membalas dendam pada seseorang?
Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Oh, Hu Jianming mengangkat alisnya, menatapnya, lalu menatap Gu Shaotian. Sepupu, ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Gu Shaotian mengertakkan gigi dan mengeluarkan harta karun dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya. Hu Jianming menoleh dan wajahnya penuh senyum. Dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia juga telah mendengar tentang sepupunya dan Gu Shaotian dalam 2 hari terakhir. Dia berjalan ke Duan Chengjian yang berdiri dengan bangga di tengah dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Oh, sejak saudara Jianming berbicara, itu hanya masalah kecil. Duan Chengjian melihat posisi Putri Tian berlari dan Gu Shaotian dan mengangguk dengan acuh tak acuh. Putri Tian berlari melihat bahwa dia telah setuju dan mengungkapkan ekspresi gembira. Jejak kedengkian melintas di wajahnya dan dia segera berjalan menuju Duan Chengjian. Saudara Chengjian, saya harap Anda akan memberinya pelajaran yang baik dan membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Putri Tian berlari mendekat dan berkata, ini masalah kecil. Duan Chengjian mengangguk. Meskipun dia sangat kuat sekarang, latar belakangnya tidak terlalu jauh di masa lalu dan dia ingin berteman dengan beberapa orang berpengaruh. Seluruh planet harimau yang tersembunyi berada di bawah kendali ayah Putri Tian Ran dan ayah pedang harimau Ming. Berteman dengan mereka dan membantu mereka menangani beberapa orang hanyalah masalah kecil. Apa yang mereka lakukan? Beberapa orang melihat Putri Tian berlari, Gu Shaotian, dan yang lainnya berjalan ke sisi Duan Chengjian dan saling berbisik. Mata mereka berkedip saat mereka memikirkan sesuatu. Seseorang yang mempermalukan saudara laki-laki Gu Shaotian dan Putri Tian berlari 10 hari yang lalu. Bisakah kamu memberi mereka penjelasan hari ini? Duan Chengjian tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara perlahan. Tatapannya beralih ke belakang ras Hu Wen Celestial. Hah! Ketika mereka melihat ke atas, Wang Xian dan Hu Yan-er sedikit mengernyit. Tidak bagus. Putri Tian lari dan Gu Shaotian ingin balas dendam. Ekspresi Huzi sedikit berubah saat dia melihat Duan Chengjian melihat ke atas. Dia menggeram pada Wang Xian dan yang lainnya dengan suara rendah. HMPH, kami tidak mempermalukan mereka 10 hari yang lalu. Mereka hanya memintanya. Hu Yan-er memandang Duan Chengjian dan mendengus. Kemudian, dia melihat Putri Tian berlari dan yang lainnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menemukan seseorang hanya karena kamu tidak dapat memulihkan situasinya? Aku benar-benar memandang rendah kamu. Dia melanjutkan dengan dingin. Beberapa hari ini, ras rubahmu menyebarkan desas-desus tentang kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu? Putri Tian berlari menatap Hu Yan-er dengan dingin. Kamu harus tahu kebenaran di hatimu. Hu Yan-er berkata dengan dingin. Baiklah, apapun yang terjadi, kamu harus membayar harga untuk menyebarkan desas-desus. Kudengar kamu juga berada di puncak level demigod. Aku ingin menantangmu. Ayo berdebat satu sama lain. Kita tidak akan menjadi pengecut, kan? Duan Chengjian menyela mereka. Dia memegang pedangnya dengan malas dan menyilangkan lengannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengejek Wang Xian. Meskipun dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan setengah dewa tingkat puncak, dia tidak mengambil hati. Dia sekarang memiliki kekuatan dewa tingkat puncak. Dia percaya bahwa dia tidak terkalahkan dengan mengandalkan ilmu pedangnya. Bahkan jika dia bertemu putra ilahi dari keluarga kerajaan dinasti harimau ilahi, dia tidak akan takut sama sekali. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mata mereka berkedip. Siapa yang tahu bahwa Putri Tian lari dan yang lainnya ingin membalas dendam? Itu semua tergantung pada apakah Hu Yan-er dan yang lainnya akan merespons atau tidak. Bahkan jika mereka tidak menanggapi, tidak ada banyak masalah. Mereka hanya ingin Putri Tian lari dan yang lainnya mengejek mereka. Ini murni untuk membuat mereka jijik. Tidak setuju. Pedang patah itu sedikit kuat. Bahkan jika kita tidak menerima tantangannya, tidak apa-apa. Hu Zi berbisik kepada Hu Yan-er dan Wang Xian. Mengapa kamu tidak menerima tantangan itu? Hu Yan-er mengangkat kepalanya sedikit dan berbicara dengan keras. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan penuh semangat di matanya. Dia telah melihat serangan dari pedang patah sebelumnya. Dia yakin bahwa dia bisa menahannya. Apakah Anda ingin menerima tantangan ini menarik? Saya ingin melihat siapa orang terkuat di antara generasi muda planet harimau tersembunyi kita. Seharusnya Duan Chengjian. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan Dewa Pedang Pembunuh juga sangat menakutkan. Beberapa orang sedang berdiskusi. Mereka berharap Wang Xian akan bertarung dengan Duan Chengjian. Hu Dongyang dan ras Hu Wen Celestial lainnya juga melihat posisi Wang Xian. Mata mereka berbinar. Pergilah, percayalah pada dirimu sendiri. Namun, pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Tunangan Hu Yan-er tiba-tiba menepuk Hu Yan-er dan berkata sambil tersenyum.
Setelah melihat adegan ini, semua orang sedikit tercengang. Ini apa, biarkan Huyan Er naik ke atas panggung lelucon macam apa ini? Ya, wajah Huyan Er dipenuhi dengan kegembiraan. Sejak kultivasinya naik ke puncak alam dewa, dia tidak menunjukkan kekuatannya. Bahkan ayahnya tidak mengetahui kekuatannya saat ini. Hari ini, dia mampu memukau semua orang. Kakak Wang Xian, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menantangku. Biarkan aku menantangmu. Saat dia berbicara, dia memegang tongkat di tangannya dan berjalan maju. Ini adik perempuan, kamu apa yang kamu lakukan? Melihat Huyan Er datang ke tengah adegan, Huzi sedikit terkejut dan menatap adik perempuannya dengan gagap. Semua orang di sekitar juga memandangnya dengan heran. Apakah Huyan Er di sini untuk membuat lelucon? Dia tampaknya hanya memiliki kekuatan setengah dewa tingkat pertama. Beberapa murid yang mengenal Huyan Er memandangnya dengan heran. Apakah ini lelucon? Para murid ras Huwen Celestial sedikit mengernyit. Kamu mau naik panggung Huyan Er? Apakah kamu di sini untuk membuat lelucon? Kenapa aku tidak berdebat denganmu? Putri Tian berlari menatap Huyan Er dan berkata dengan nada menghina. Tentu, tapi saat ini kamu tidak lagi memenuhi syarat. Huyan Er mengangkat kepalanya dengan gembira dan mengangkat tongkat kayu di tangannya. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya dan paku kayu tajam langsung menyerang Putri Tian lari. Huyan Er, kamu mencari penghinaan. Wajah Putri Tianran menjadi dingin dan dia siap untuk melawan. Hah! Namun, sebelum dia bisa bergerak, pedang patah, yang berdiri di tengah, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Pedang panjang di tangannya langsung memblokir tombak kayu itu. Bang! Terdengar suara tabrakan. Pedang tajam di tangan Duan Chengjian bergoyang. Puncak peringkat demigod. Wajahnya mengungkapkan ekspresi serius dan terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Apa? Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Duan Chengjian, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Terutama Putri Tian lari, Gu Shaotian, dan yang lainnya. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas berada di tingkat pertama dari tingkat setengah dewa. Bagaimana dia bisa berada di puncak tingkat setengah dewa? Putri Tian berlari tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini, bahkan Huzi menatap saudara perempuannya dengan tak percaya. Dia hampir yakin bahwa setengah bulan yang lalu, saudara perempuannya masih berada di level pertama dari level demigod. Bagaimana dia bisa berada di puncak level demigod? Dia menatap Wang Xian yang ada di sampingnya tiba-tiba dan ekspresinya berubah drastis. Jika saudara perempuannya telah mencapai puncak alam dewa, itu pasti karena dia. Namun apakah mungkin untuk mengangkatnya ke puncak alam setengah dewa dalam waktu sesingkat itu? Puncak alam setengah dewa, murid-murid dari klan utama dari klan dewa bergaris rubah juga terkejut. Dari puluhan ribu murid di klan utama mereka, hanya 2 dari mereka yang mencapai puncak alam dewa. Namun, ada 2 puncak alam dewa di klan cabang ini. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk membuatku bertarung. Namun, sama halnya, aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Duan Chengjian menatap Huyan Er dengan dingin saat pedang panjangnya perlahan menunjuk ke arahnya. HMPH, kalau hanya 3 gerakan itu, mungkin tidak cukup. Huyan Er mengangkat kepalanya dengan percaya diri. Apakah begitu? Duan Chengjian menyipitkan matanya sedikit. Mengisi dan membunuh. Kembali. Pedang panjang di tangannya menusuk ke depan. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya bergetar dan langsung melayang di udara di atasnya. Dia menggunakan 2 gerakan sekaligus. Gerakan bunga untuk menghubungkan kayu, 100 bunga mekar. Huyan Er mengangkat tongkat di tangannya, dan dahan serta bunga bermekaran di sekelilingnya. Bunganya mengeluarkan aroma magis dan langsung menyerang Duan Chengjian. Keindahan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, 2 tombak kayu yang cemerlang bertemu dengan 2 pedang yang kembali. Bang! Tombak kayu itu bertabrakan dengan pedang tajam, dan tombak kayu itu langsung terbelah. Pedang tajam langsung menembus tombak kayu. Namun, pada saat ini, duri mulai melilit tombak kayu. Kontrol yang mengerikan. Ketika Hu Dongyang melihat gerakan Huyan Er, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Dia memblokirnya. 2 gerakan Duan Chengjian diblokir. Saat orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka juga sedikit terkejut. Mereka agak terkejut dengan kekuatan Huyan Er. 10.000 pedang. Ekspresi Duan Chengjian juga sedikit berubah saat dia mengeluarkan raungan rendah. Puluhan ribu pedang tajam muncul di langit dan langsung menyerang Huyan Er. Namun, pada saat ini, kelopak bunga telah menyerang Duan Chengjian. Bang! Kelopak bunga bertabrakan dengan pedang tajam, membuat suara yang terdengar seperti logam bertabrakan. Kelopak bunga dipotong berkeping-keping, melayang ke arah pedang patah. Berdengung.
Ketika kelopak bunga tersebar di sekitar pedang yang patah, bakat khusus, pesona klan Dewa Mark rubah, mulai berlaku. Wajah pedang patah menegang, dan pedang tajam di udara berhenti. Bunga, Huyan meraih kelopak bunga dan berteriak lembut. Setiap bunga memancarkan cahaya hijau tua, dan setiap bunga memiliki jarum di atasnya. Kelopak bunga berputar dan menutupi pedang yang patah. SHT. Saat pedang yang patah itu bereaksi, kelopak bunga telah menutupi pedang yang patah itu. Wajahnya sedikit berubah, dan dia dengan cepat mundur. Pedang tak berperasaan. Dia meraung dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Cahaya keemasan langsung ditembakkan. Sinar cahaya keemasan melesat ke arah kelopak yang mengelilinginya. Hus, hus, hus. Kelopaknya dipotong-potong. Menembus. Namun, pada saat ini, Huyan menjerit pelan dan duri tajam pada kelopaknya keluar. Ah! Ekspresinya sedikit berubah dan wajahnya langsung tertutup duri tajam. Meski lukanya tidak serius, itu membuat ekspresinya sangat jelek. Kamu mencari kematian. Niat membunuh sedingin es keluar dari tubuhnya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menekan kedua telapak tangannya di udara. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam. His, Huyan benar-benar melukai pedang yang patah itu. Betapa kuatnya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat raungan marah pedang patah, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Huyan sebenarnya berada di atas angin. Semua ini menyebabkan mereka linglung. Di belakang mereka, Putri Tian berlari dan tubuh Gu Shaotian sedikit gemetar. Huyan benar-benar memiliki kekuatan dewa tingkat puncak. Dia benar-benar berada di atas angin. Tetapi bahkan jika mereka tidak berada di atas angin, Huyan dan yang lainnya sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dua demigod tingkat puncak. Apa yang bisa mereka berdua bandingkan? Latar belakang tapi bakat dan kekuatan lebih penting. Apa yang terjadi pertarungan di sana sangat sengit. Aura demigod tingkat puncak. Pada saat ini, di tengah susunan teleportasi, para ahli dari berbagai faksi utama yang berbicara merasakan energi kekerasan di sini dan sedikit terpana. Kedua pangeran dari planet harimau tersembunyi dan pakar tingkat dewa dari ras dewa pola rubah melihat ke atas dan sedikit mengerutkan kening. Ayo pergi dan lihat, apa yang kalian lakukan. Salah satu pangeran mengerutkan kening dan berjalan menuju tempat pertempuran berlangsung. Teknik pedang Duan Chengjian ini agak familiar. Apakah dia dari penjaga naga yang diwariskan bakatnya cukup bagus? Wang Xian melihat pertempuran itu dan berpikir sendiri. Teknik pedang Duan Chengjian agak familiar, terutama gerakan yang dia gunakan sekarang. Itu seharusnya berasal dari penjaga naga ikan pedang emas. Tentu saja, Huyan tidak akan kalah. Meskipun kekuatannya meningkat sedikit terlalu cepat, dengan bimbingannya dan bantuan energi pohon leluhur, akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya di level yang sama. Saya menang. Wang Xian melihat ke depan dan berkata dengan tenang. Bunga-bunga yang berantakan menjadi semakin memesona. Hehe, kamu kalah. Pada saat ini, tawa riang Huyan terdengar. Di tengah, saat pedang patah menembus kelopak yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa merasakan ketajaman datang dari belakangnya. Itu adalah daya tembus elemen kayu. Mekar kekacauan menyihir mata. Dia sudah tiba di belakangnya. Pedang patah, yang wajahnya berlumuran darah dari duri tajam, memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar akan kalah. Dia belum melepaskan pedang ilahi transformasi tubuhnya. Dia menang. Huyan benar-benar menang. Semua orang di sekitar melebarkan mata mereka sedikit. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Huyan mengangkat kepalanya sedikit dan menarik tombak kayu di tangannya. Dia memandang Wang Xian seolah ingin mengklaim pujian untuk dirinya sendiri. Aku belum kalah. Tiba-tiba, Duan Chengjian, yang telah berubah menjadi pedang, mengeluarkan raungan ganas. Dia berbalik dengan enggan dan menyerang Huyan dengan tubuhnya sebagai pedang. Ah! Huyan tercengang saat melihatnya tiba-tiba berbalik untuk menyerang. Brengsek! Murid Wang Xian sedikit berkontraksi saat melihat pemandangan ini. Alun-alun arai teleportasi Hidden Tiger Planet. Huyan berdiri di belakang Duan Chengjian. Dia pikir dia sudah menang, tetapi dia tidak memiliki sedikit pun pertahanan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Chengjian tiba-tiba akan menyerang. Dia, yang tidak memiliki banyak pengalaman bertarung, tertegun sejenak. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menolak. Orang-orang di sekitarnya tidak menyangka Duan Chengjian tiba-tiba berbalik dan melanjutkan serangannya. Ekspresi para murid sedikit berubah. Murid Wang Xian sedikit mengerut. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Namun, kekuatan tempurnya saat ini hanya pulih sekitar 2 gumpalan api ilahi. Pada jarak sedekat ini, dia sudah terlambat. Berhenti. Namun, pada saat ini,
Ekspresi para dewa yang bergegas mendekat sedikit berubah saat mereka melihat pemandangan ini. Penatua pertama dari ras ilahi pola rubah melambaikan tangannya, dan perisai kayu langsung muncul di depan Huyan Er. KKK. Namun, meskipun tetua pertama dari ras dewa pola rubah telah menyalakan 7 gumpalan api dewa, pertahanan yang dia lepaskan dengan tergesa-gesa tidak terlalu kuat. Itu baru mencapai puncak alam setengah dewa. Gerakan pedang yang patah itu memiliki kekuatan destruktif yang sangat mengerikan. Pertahanannya sangat mendesak, dan kekuatan yang kuat mendarat di tubuh Huyan Er. Bang! Dalam sekejap, Huyan Er memuntahkan darah. Yan Er, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan hendak terbang. Namun, Hu Fei, yang lebih dekat dengannya, pergi dengan ekspresi sedih dan memeluk putrinya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Untungnya, aku baik-baik saja. Hu Fei melihat luka putrinya dan menghela nafas lega. Brengsek. Wang Xian menoleh dan menghela nafas lega saat melihat Huyan Er baik-baik saja. Namun, pada saat berikutnya, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan pedang panjang berwarna abu-abu menembus pedang yang patah. Kakak Cheng Jian, hati-hati. Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Sekelompok anak nakal ini, pada posisi para dewa, ekspresi seorang lelaki tua sedikit berubah saat kemarahan muncul di wajahnya. Dia mendorong telapak tangannya ke depan dan telapak tangan yang menyala menyerang pedang panjang abu-abu yang dilepaskan oleh Wang Xian. Bang! Apa? Telapak api mendarat di pedang panjang. Namun, yang mengejutkan lelaki tua itu adalah itu. Serangannya tidak sepenuhnya memblokir pedang panjang. Tidak baik. Pada saat ini, ekspresi Duan Chengjian sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru mengelak ke samping. Namun, serangan kekuatan penuh Wang Xian, yang dipenuhi amarah, masih bukan sesuatu yang bisa dia hindari sepenuhnya meskipun sebagian besar kekuatannya telah berkurang. Ah! Jeritan keluar dari mulut pedang yang patah. Semua orang menoleh dan melihat bahwa lengan yang terhubung ke pedang yang patah itu langsung terpotong dan jatuh ke tanah. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Berhenti. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Pria tua bersulam kepala harimau di kostumnya itu segera berdiri di depan pedang yang patah itu dan segera mengambil kedua lengannya dan menempelkannya. Dia mengerutkan kening dan melirik Wang Xian. Wajahnya dipenuhi ketidaksenangan. Mendesis. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak pernah menyangka Wang Xian benar-benar berani membunuhnya secara langsung. Apalagi, dia bahkan langsung memotong lengan Duan Chengjian. Kamu benar-benar memotong lenganku. Wajah Duan Chengjian dipenuhi keringat dingin. Dia meraung pada Wang Xian dengan ekspresi ganas dan geram. Aku tidak hanya ingin memotong lenganmu, aku juga ingin membunuhmu. Wang Xian berkata dengan dingin sambil berjalan lurus ke arahnya. Berhenti. Beraninya kamu. Apakah kamu tidak ingat aturan dinasti harimau ilahi? Apakah kamu ingin aku memberitahumu? Pria tua yang berdiri di samping Duan Chengjian tampak sedikit malu sambil berteriak keras. Kamu seharusnya sudah melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Tidak perlu menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena dia ingin bertarung, aku akan bermain dengannya. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata dengan tenang. Masalah ini benar-benar perlu dijelaskan kepada kami murid ras Hu Wen Celestial. Kakek Huyan Er berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Mereka sudah menyaksikan adegan tadi. Ketika dia melihat cucunya terluka, dia menatap Duan Chengjian dengan ekspresi dingin. Ketika Duan Chengjian melihat bahwa semua orang dari ras Hu Wen Celestial menatapnya dengan dingin, ekspresinya sedikit berubah. Dia sudah memotong lenganku. Apalagi yang kamu inginkan? Dia berkata kepada kakek Huyan Er dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia dikalahkan, tapi dia tidak mengaku kalah dan melancarkan serangan diam-diam. Dia melanggar peraturan dan hanya kehilangan 2 tangan. Apa menurutmu masalah ini sudah selesai? Hu Dongyang dan yang lainnya juga menatap Duan Chengjian dengan dingin saat mereka berbicara. Mereka adalah murid dari ras Dewa Pola Rubah, jadi mereka secara alami berbicara untuk ras Dewa Pola Rubah. Aku tidak mengakui kekalahan dalam pertempuran barusan. Jangan mengira aku takut padamu. Tuanku adalah Dewa Pedang Pembunuh. Tubuh Duan Chengjian bergetar saat dia menggeram dengan ekspresi malu. Saudara Duan Chengjian memiliki kekuatan setengah Dewa Puncak. Dia mungkin sedikit sembrono sekarang. Orang ini telah memotong 2 lengannya. Mari kita lupakan masalah ini. Hu Jianming sedikit mengernyit dan berkata, itu benar, Huyan Er juga tidak menderita banyak luka. Terlebih lagi, Duan Chengjian tidak mengaku kalah dalam pertempuran barusan. Dia naif untuk berpikir bahwa dia telah menang. Itu benar. Bagaimana bisa ada pengumuman kemenangan sepihak dalam pertandingan tanding? Saat suara Hu Jianming turun,
Putri Tian berlari dan beberapa lainnya berkata dari samping. Dewa Pedang Pembunuh. Ketika Hu Fei dan yang lainnya mendengar nama ini, pupil mata mereka sedikit mengerut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dewa Pedang Pembunuh yang muncul lebih dari setahun yang lalu. Mata tetua pertama ras Hu Wen Celestial berkedip saat dia bertanya pada Hu Fei dan yang lainnya. Ini tetua pertama. Hu Fei menganggukkan kepalanya. Ayo hentikan masalah ini. Mulai sekarang, semua murid akan berdebat satu sama lain. Perdebatan akan berakhir saat perdebatan berakhir. Seorang pangeran dari Hidden Tiger Planet angkat bicara. Cheng Jian, kamu baik-baik saja. Melihat masalah itu selesai, Putri Tian lari dan Hu Jian lainnya segera berjalan ke sisi Duan Cheng Jian. Saya baik-baik saja. Duan Cheng Jian menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat jelek. Tunggu saja. Dia memelototi Wang Xian dengan wajah penuh kebencian dan menggeram dengan dingin. Aku pikir kamu ingin mati. Niat membunuh keluar dari mata Wang Xian. Baiklah, Xiao Xian, kemarilah. Hu Fei merasakan niat membunuh dari Wang Xian dan puas. Dia berteriak padanya. Wang Xian ragu sejenak dan berjalan mendekat. Mari kita lupakan masalah ini. Yan Er tidak menderita luka serius. Tuan anak itu adalah Dewa Pedang Pembunuh Nyawa. Dia sangat kuat. Hu Fei melihatnya berjalan mendekat dan berkata dengan lembut. Seberapa kuat? Wang Xian mengangkat alisnya. Ilmu pedangnya sangat menakutkan. Dia pernah membunuh 4 gumpalan Dewa Api Ilahi dalam sekejap. Dia memiliki kepribadian yang aneh dan tidak mudah bergaul. Selain itu, Dewa Pedang Pembunuh itu tampaknya memiliki beberapa saudara senior dan junior. Tentu saja, ras surgawi pola rubah kita tidak takut pada Dewa Pedang Pembunuh itu. Hanya saja kita belum mencapai tahap itu. Lagi pula, pedang patah itu juga murid elit dari dinasti Harimau Ilahi. Hu Fei berbisik, ayo jatuhkan. Penatua pertama dari ras ilahi Vena rubah sedikit mengangguk. Dentang. Pada saat ini, suara metalik yang tajam datang dari cakrawala yang jauh. Semua orang merasakan pedang tajam di tangan mereka sedikit bergetar. 3 sosok terbang di atas pedang terbang mereka. Itu Dewa Pedang Pembunuh. Semua orang melihat ke atas dengan ekspresi terkejut. Dewa Pedang Pembunuh, dia benar-benar datang. Siapa 2 sosok di sebelahnya mereka berdua mengenakan pakaian emas yang sama? Apakah mereka sesama murid? Saat itu, Dewa Pedang Pembunuh membunuh 4 gumpalan Dewa Api Ilahi dengan 1 serangan pedang. Dia dikenal sebagai Dewa Pedang Pembunuh, Dewa Pedang. Aku mendengar bahwa Slayer Sword God memiliki kepribadian yang menyendiri dan tidak mudah bergaul. Saat itu, pangeran dan yang lainnya ingin berteman dengannya, tetapi mereka tidak bertemu langsung dengannya. Namun, kekuatannya benar-benar menakutkan. Dia hanya memiliki 1 murid. Apakah menurutmu dia akan membalaskan dendam muridnya? Ketika mereka melihat 3 sosok terbang dari cakrawala, semua orang sedikit terkejut. Nama Slayer Sword God menjadi terkenal setahun yang lalu. Di seluruh planet harimau yang tersembunyi, kekuatannya pasti berada di puncak. 2 orang di samping Dewa Pedang Pembunuh juga memancarkan cahaya pedang yang mengerikan. Seluruh tubuh mereka seperti pedang tajam. Kekuatan mereka mungkin tidak lebih lemah dari miliknya. Sekelompok dewa menoleh dan mengungkapkan ekspresi takjub. Mereka memang sangat kuat. Penatua pertama dari ras Celestial Pola Rubah melihat ke atas dan merasakan ketajaman yang berasal dari tubuh mereka. Dia berbicara perlahan. Tuan Pedang Patah ada di sini. Ketika para murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut. Satu persatu, mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Sepupu, apakah menurutmu Master Pedang Patah akan menemukan masalah dengan Wang Xian ketika dia melihatnya terluka? Ketika Putri Tian berlari melihat pemandangan ini, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya. Aku tidak tahu. Hu Jianming mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak yakin tentang temperamen dan kepribadian Dewa Pedang Pembunuh. Namun, karena semua ahli ras Celestial Pola Rubah ada di sini, tidak ada yang terjadi. Dia berkata dengan ringan, itu benar. Putri Tian berlari mengangguk kecewa. Menguasai. Duan Chengjian melihat tuannya dan yang lainnya terbang dan segera pergi untuk menyambut mereka. Apa yang terjadi? Seorang pria parubaya di sebelah kiri memandang Duan Chengjian dan langsung bertanya ketika dia melihat luka di tubuhnya. Tuan, saya disergap dan lengan saya dipotong. Duan Chengjian menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Itu aura Raja Naga. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Pria parubaya yang dikenal sebagai Dewa Pedang Pembunuh sedikit terkejut. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan melihat ke bawah. Di sampingnya, 2 pria parubaya menatap sosok Wang Xian dengan mata penuh hormat. Pedang pembunuh yang dewa buru-buru mengikuti dari belakang dengan tubuhnya sedikit membungkuk. Apa yang mereka lakukan?
Mungkinkah Dewa Pedang Pembunuh Hidup sedang mencari masalah dengan tunangan Huyan Er? Tidak mungkin. Semua ahli dari ras Huwen Celestial ada di sini. Di bawah, ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka melihat Dewa Pedang Pembunuh dan dua Dewa Pedang menakutkan lainnya terbang langsung menuju tunangan Huyan Er. Aku akan mencari masalah dengan mereka. Putri Tian berlari dan Gu Shaotian memiliki ekspresi penuh harap di wajah mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Anggota ras Huwen Celestial sedikit mengernyit. Kakak Wang Xian, Huyan Er pulih sedikit dan berjalan menuju Wang Xian dengan sedikit khawatir. Hehe, Wang Xian memandangi tiga orang yang terbang di atas dan malah menunjukkan senyuman. Dia memandang mereka dengan acuh tak acuh. Slayer Sword God dan yang lainnya mendarat di tanah dan mempercepat langkah mereka. Wang Xian maju dua langkah perlahan. Semua orang di sekitar melihat ke atas dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apakah Slayer Sword God benar-benar akan menyinggung ras Fox Pattern Celestial untuk muridnya? Namun, dengan kepribadian Slayer Sword God, itu sangat mungkin. Beberapa orang berpikir sendiri, salam. Namun, ketika mereka berpikir bahwa Dewa Pedang Pembunuh akan menghukum tunangan Huyan Er karena masalah muridnya. Adegan yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang muncul. Dewa Pedang Pembunuh dan dua Dewa Pedang luar biasa lainnya berlutut di tanah dan berteriak keras. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Wang Xian melambaikan tangannya dan menghentikan mereka. Salam, Raja. Mereka bertiga sedikit terkejut. Mereka terus berlutut di tanah dan berteriak dengan hormat. Salam, Raja. Raja. Setiap orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka ketika mereka melihat adegan ini. Mereka melihat pemandangan ini dengan bingung. Terutama anggota ras Huwen Celestial, Hu Fei, Hu Zi, dan Huyan Er. Mereka membuka mulut sedikit dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Apa-apa yang terjadi? Dewa Pedang, yang sangat terkenal bahkan raja dari planet harimau tersembunyi ingin berteman dengannya, sebenarnya sedang berlutut di depan Wang Xian. Dia bahkan memanggil Wang Xian sebagai raja secara langsung. Apa? Di belakangnya, pedang patah berjalan mendekat dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saat dia melihat pemandangan ini, wajahnya benar-benar membeku. Ini bagaimana ini mungkin? Kekuatanmu telah meningkat cukup baik. Namun, ada yang salah dengan murid yang kamu ajar. Tatapan Wang Xian menyapu mereka bertiga. Mereka bertiga secara alami adalah penjaga naga yang telah meninggalkan istana naga selama lebih dari 3 tahun. Mereka bertiga di depannya jelas yang lebih kuat di antara para pengawal naga. Wang Xian sangat puas dengan kekuatan mereka. Namun, dia sedikit tidak puas dengan murid-murid mereka. Dia bahkan sedikit tidak senang. Wang, ini salahku karena tidak mengajarinya dengan baik. Ekspresi penjaga naga di sebelah kiri berubah dan dia langsung berteriak. Setelah itu, dia langsung berdiri dan berbalik untuk melihat ke arah Duan Chengjian. Menguasai. Duan Chengjian melihat ekspresi dingin tuannya. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berteriak pelan. Suara mendesing. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Dewa Pedang Pembunuh melambaikan tangannya ke arah pedang yang patah, dan pedang tajam melintas. Di bawah tatapan kaget semua orang, pedang panjang menembus pedang yang patah, dan kemudian cahaya keemasan menyapu tubuhnya. Weng, cahaya keemasan menyala, dan pedang yang patah itu benar-benar menghilang. Ah! Beberapa gadis pemalu melihat pemandangan ini dan berteriak ketakutan. Semua orang di sekitar mau tidak mau mundur selangkah. Setelah membunuh pedang yang patah, untaian pedang emas tajam berputar di sekitar Dewa Pedang Pembunuh. Semua orang bisa merasakan bahwa pancaran pedang di tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Siapapun yang menyinggung raja akan dibunuh tanpa belas kasihan. Dia berbalik dan berlutut ke arah Wang Xian. Kamu telah mengambil satu langkah maju. Bangun. Wang Xian berkata perlahan kepada mereka. Ini adalah prinsip pedang tak berperasaan. Raja naga dihormati dan prinsip pedang tak berperasaan bisa membunuh siapapun. Mereka yang mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan akan membunuh siapa saja yang menyinggung raja naga. Ya, Raja. Ketiga penjaga naga itu mengangguk dan berdiri di belakang Wang Xian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai penjaga naga, mereka adalah penjaga raja naga yang paling setia. Ini, ketika mereka melihat Dewa Pedang Pembunuh dan dua Dewa Pedang kuat lainnya berdiri diam di belakang tunangan Huyan Er, semua orang terkejut. Mereka memandang pemuda itu dengan linglung. Hanya dengan satu kalimat, Dewa Pedang Pembunuh membunuh muridnya sendiri dengan satu serangan. Mereka berdiri di belakang pemuda itu seperti penjaga. Siapa dia? Apa identitas tunangan Huyan Er? Bagaimana dia bisa memiliki bawahan yang begitu menakutkan? Itu adalah Dewa Pedang Pembunuh yang kuat. Tidak hanya kerumunan yang terkejut, bahkan Huyan Er, Hu Fei, Hu Zi dan yang lainnya menatap Wang Xian dengan tak percaya.
2180.